Selamat sore pejuang gurame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang budidaya lagi. Bagaimana pengalaman-pengalaman saya saat berbudidaya gurame selama 2-3 bulan. Jika teman-teman tertarik, tolong subscribe channel ini dan teman-teman tidak akan ketinggalan tentang hal-hal penting masalah gurame dan juga sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin sukses untuk berbudidaya gurame. Bagi masyarakat perkotaan yang cenderung dengan lahan sempit, mereka mencari solusi bagaimana cara untuk mengekspresikan hobi mereka. Ada yang ingin berbudidaya gurame akan tapi lahan sempit, mereka mencari solusi salah satunya dengan budidaya gurame dalam ember. Akan tapi di sini teman-teman belum tahu apa sih kekurangan dan juga bagaimana pengalaman-pengalaman singkat tentang budidaya dalam ember. Di sini yang akan saya ceritakan tentang pengalaman saya berbudidaya gurame dalam ember sekitar 3 bulan ini. Dan juga pastikan teman-teman untuk menyaksikan sampai akhir sehingga teman-teman bisa menilai apakah budidaya gurame dalam ember ini layak atau tidak. Di sini terdapat beberapa hambatan bagi teman-teman yang ingin berbudidaya gurame dalam ember. Yang pertama, yang paling jelas dan juga yang paling fatal adalah kualitas ember tersebut. Nah, di sini teman-teman harus tahu bahwa ember ini akan kita pakai selama 8-10 bulan. Itu jika lancar. Jadi teman-teman harus pandai-pandai memilih ember yang berkualitas baik sehingga tidak mudah bocor ataupun tidak mudah retak. Ini teman-teman harus memilih dengan baik dan dengan cermat. Karena hal tersebut sangat menentukan sukses atau tidaknya budidaya gurame kita. Terus yang kedua di sini adalah sirkulasi dalam air ember tersebut. Karena dengan tidak adanya pembuangan bawah dan juga pembuangan atas itu sangat tidak baik bagi ikan kita. Karena apabila perputaran air atau kualitas air jelek, karena bisa mengakibatkan ikan kita stres dan juga akan mati. Sehingga hal tersebut sangat tidak baik bagi ikan kita apabila kita masih belum menemukan solusi untuk hal tersebut. Terus yang paling penting adalah yang catatan poin, teman-teman harus bisa mempertimbangkan bagaimana kecepatan pertumbuhan ikan kita pada saat di dalam ember. Dengan ember yang tidak begitu besar sehingga pergerakan ikan akan terbatas dan juga dengan sendirinya mereka tidak begitu nyaman dan pertumbuhan tidak akan begitu normal seperti pada saat di habitatnya atau pada di kolam dengan lebar sekitar 2x2 atau 2x1 meter. Itu sangat mempengaruhi pada pertumbuhan ikan. Kita lihat bagaimana perkembangan budidaya kita saat ini setelah memasuki 3 bulan. Dan ini adalah budidaya pertama saya sekitar 3 bulan yang lalu. Kelihatannya sih sangat menyenangkan dan kiranya ini bisa bertahan sekitar 8-12 bulan. Ini berisi sekitar 12 ekor gurame dengan ketinggian sekitar 70 cm dan diameter atas sekitar 70 cm. Di sini bisa menampung sekitar 12 ekor dengan harga 127.000 kurang lebih. Dan menurut saya ini sudah bagus dan di toko tidak ada yang lebih besar lagi dan ini sepertinya sudah maksimal. Jadi teman-teman jika ingin membeli yang besar bisa membeli yang fiber dengan harga yang tentunya lebih mahal. Untuk 1 bulan pertama sepertinya berjalan dengan lancar. Ikan bisa beradaptasi dengan baik dan nafsu makannya lumayan, tapi tidak begitu lahap seperti di kolam-kolam biasanya.
Dan juga pada 3 hari pertama tidak ada kematian. Akan tapi yang bisa jadi masalah saat ember ini sudah tidak kuat menahan beban dari air yang banyak tersebut. Dan ini adalah ember 3 bulan kemudian, dan pada bagian bawahnya bocor sehingga ember ini tidak bertahan sekitar 3 bulan. Pada 4 bulan sudah bocor sehingga ikannya banyak mati, terutama yang bocor bagian bawah. Di sini saya kurang jelas apakah kualitasnya buruk sehingga ember ini bocor. Ini dia, coba saya tempel, ternyata tidak bisa. Mungkin pada kesimpulan awal saya, karena ember ini terus dijemur di bawah matahari, bisa menyebabkan daya tahannya turun. Dan untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa belajar dari hal ini. Apabila teman-teman ingin budidaya bergurame, itu disarankan untuk membeli ember yang lebih tebal dan ditaruh pada tempat yang lebih teduh, sehingga suhunya bisa lebih stabil dan ikannya juga tidak mudah stres. Kan tapi di sini dengan harga yang lebih mahal, tentu kita harus berpikir apakah itu layak atau tidak, ataukah kita harus memilih budidaya terpal. Di sini bisa saya katakan bahwa budidaya gurame dalam ember saya sangat gagal dan tidak bisa dijadikan patokan untuk teman-teman berbudidaya gurame dalam ember. Kenapa? Karena kualitas ember sangat menentukan dan juga mudah untuk bocor. Gurame saya bocor dalam waktu 3 bulan dan itu tidak bisa diperbaiki, dan ikan saya mati pada pagi harinya tapi tidak sempat saya videokan. Di sini menurut saya budidaya gurame dalam ember tidak begitu relevan dan juga tidak saya rekomendasikan. Kenapa? Karena yang pertama, kita bisa menghabiskan banyak uang untuk membeli ember dengan kualitas yang baik. Itu ember saya sendiri saya beli dengan harga sekitar 127.000, dan apabila teman-teman mencari yang lebih tebal itu harganya sangat mahal, kecuali teman-teman beli kolam fiber dengan ukuran 2 x 1 meter itu ada, tapi harganya sekitar 500.000, 300 sampai 500.000. Apabila teman-teman yang cari yang lebih besar lagi dengan kualitas yang lebih baik itu ada, kan tapi harganya sangat mahal. Jadi saya tidak rekomendasikan, pertama dari harga karena terlalu mahal, dan yang kedua dari efektivitas atau perkembangan ikan itu sendiri. Itu sangat lambat pertumbuhannya, karena dengan lingkungan dan juga kolam yang sangat kecil itu sangat menghambat untuk pertumbuhan ikan. Jadi teman-teman lebih memikirkan lagi apakah teman-teman ingin berbudidaya gurame dalam ember. Kecuali jika teman-teman ingin berbudidaya lele dalam ember, itu masih bisa menurut saya, karena dengan masa panen sekitar 2-3 bulan dan juga dengan ikan lele yang bisa tebar padat, itu bisa kita laksanakan. Akan tapi dengan gurame dengan jangka waktu 8-10 bulan itu sangat-sangat tidak saya rekomendasikan. Akan tapi di sini tergantung pada teman-teman itu sendiri. Apabila teman-teman memiliki lahan sekitar 2 x 1 meter saja, jadi teman-teman bisa menggunakan terpal dan juga bisa menggunakan kayu sebagai pondasinya. Itu menurut saya lebih relevan karena harga terpal lebih murah. Dan apabila kita gunakan kayu bambu itu bisa lebih murah. Jadi saya rekomendasikan teman-teman untuk memakai terpal saja dan dengan bambu. Sekarang kan banyak
kolam-kolam terpal persegi 2x1, terus juga bisa menggunakan pipa PVC, itu kemungkinan lebih kuat kan, tapi saya sendiri masih belum mencobanya. Nanti jika ada waktu saya akan mencoba dan menguji kualitasnya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini agar bisa memantau perkembangan gurame saat ini. Terima kasih, stay at home dan juga jangan kemana-mana untuk keselamatan kita bersama. Di saat ini banyak virus corona yang semakin memprihatinkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.